Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Fatimah Kusumariam dari manajemen tahun 2018. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari laporan kuliah kerja lapangan saya dengan judul Strategi Pemasaran pada PT Erlangga dalam meningkatkan penjualannya. Yang pertama yaitu ada rumusan masalah. Apakah strategi pemasaran yang dilakukan penerbit Erlangga dalam penjualannya? Apakah strategi pemasaran yang sudah diterapkan tersebut berdampak pada kegiatan penjualannya? Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu apakah strategi pemasaran yang sudah diterapkan berdampak pada kegiatan penjualannya? Kemudian dampak strategi yang sudah diterapkan PT Erlangga. Selanjutnya yaitu di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Bagi para peneliti kependidikan, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca dalam mengenai tentang ekonomi, khususnya terutama kaitannya dengan pemasaran. Kemudian ada manfaat praktis yaitu bagi penulis sebagai sarana pengetahuan dan pengembangan teori yang berada di bangku perkuliahan serta diterapkan dan dikembangkan di kehidupan nyata. Kemudian di sini ada manfaat bagi pihak lain yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi ilmu pengetahuan yang akan datang dan dapat menjadi sumber referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian di sini ada bab 2, tinjauan pustaka dan metode observasi. Pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain menurut Fahriza dan Mulyono tahun 2017. Kemudian, pemasaran merupakan suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan menurut Lee dan Ecocentrism tahun 2019. Kemudian selanjutnya di sini ada metode observasi. Yang pertama yaitu ada objek penelitian. Yang pertama, objek observasi dalam laporan ini adalah PT Penerbit Erlangga. Observasi dilakukan pada saat kuliah kunjungan lapangan virtual pada bulan Agustus tahun 2021 yang lalu. Kemudian untuk jenis datanya di sini ada jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian yang nomor 3 yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data primer adalah dengan melakukan diskusi dengan forum group discussion atau FGD dengan pihak perusahaan yang menjadi objek pada pelaksanaan kuliah kerja lapangan atau KKL dan proses tanya jawab di dalamnya. Selain itu, untuk memperoleh data sekunder dilakukan pencarian sumber-sumber yang tertulis dari internet yang berkaitan dengan PT Erlangga guna mendukung penulisan laporan kuliah kerja lapangan. Selanjutnya di sini ada definisi operasional variabel. Yang pertama itu pemasaran. Menurut Sejati tahun 2018, pemasaran adalah arti segala usaha atau aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa pada para produsen kepada konsumen, di mana kegiatan tersebut ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan penjualan. Kemudian untuk penjualan itu sendiri, menurut Francis Tanti dan Tamrin tahun 2016, yaitu penjualan adalah bagian dari promosi dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. Selanjutnya adalah bab 3 pembahasan, gambaran umum objek observasi. Jadi di sini Erlangga Group adalah sebuah perusahaan penerbit di Indonesia yang didirikan pada tahun 1952 atau tepatnya pada tanggal 30 April tahun 1952. Kemudian Erlangga Group adalah rumah bagi buku pelajaran terbaik, penulis-penulis yang ternama dan juga karakter kartun kesayangan anak. Saat ini produk Erlangga adalah paduan harmonis dari buku pelajaran, buku anak, fiksi, non-fiksi, dan juga majalah.
Kala menciptakan sebuah produk, Erlangga selalu mengutamakan nilai pendidikan. Penting bagi Erlangga produk yang dihasilkan dalam memberikan nilai-nilai edukasi bagi pembacanya. Selanjutnya di sini, apakah strategi pemasaran yang dilakukan penerbit Erlangga dalam penjualannya? Di sini PT Erlangga melakukan dua jenis strategi pemasaran. Yang pertama ada above the line atau media lini atas. Di sini aktivitas marketing atau promosi yang biasanya dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk brand image yang diinginkan. Contohnya iklan di televisi dengan berbagai versi. Kemudian di sini ada below the line atau media lini bawah. Adalah segala aktivitas marketing atau promosi yang dilakukan di tingkat retail atau konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya aware dengan produk kita. Di sini ada contohnya dari above the line, yaitu ada iklan Erlangga di YouTube dan ada Erlangga Talent sebagai contoh below the line. Kemudian, apakah strategi pemasaran yang sudah diterapkan berdampak pada kegiatan penjualannya? Tentu, di sini ada beberapa dampak positif yang telah ditimbulkan. Yang pertama yaitu dengan adanya promosi melalui periklanan adalah menginformasikan sebuah produk tanpa perlu berinteraksi dengan pelanggan secara langsung, menghemat waktu untuk memasarkan dan memperkenalkan produk buku terbaru dari penerbit Erlangga serta biaya yang tidak terlalu mahal. Kemudian mempermudah penyebaran informasi dalam memperkenalkan produk buku penerbit Erlangga. Kemudian berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa strategi promosi yang dilakukan penerbit Erlangga mampu menembus dunia digital dan memberi pengaruh yang positif terhadap masyarakat mengenai penyuluhan produknya, sehingga dapat dikatakan berjalan beriringan dengan meningkatnya penjualan produk oleh PT Erlangga. Kemudian ada bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dari uraian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa PT Erlangga adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dengan menerbitkan beberapa kategori buku dengan menggunakan strategi pemasaran teknik promosi ATL atau above the line dan BTL atau below the line, serta menggunakan strategi digital marketing dalam meningkatkan brand image dari produk. Dengan adanya teknik pemasaran berupa promosi tersebut, penerbit Erlangga mampu meningkatkan brand image dan kegiatan pemasarannya. Kemudian di sini ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti memberikan saran kepada PT Penerbit Erlangga agar dapat meningkatkan pemasaran dengan cara lain yang lebih efisien, seperti lebih meningkatkan pemasaran melalui media online sebagai sarananya, misalkan dengan lebih aktif di Instagram untuk update produk atau membuat channel YouTube yang aktif sehingga anak muda yang modern mudah menjangkaunya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.